Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pada malam hari ini pembahasan terakhir kita dari Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa, dari Matan Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beberapa hadis kita lewati karena waktu kita yang tidak cukup, karena pada bulan Ramadan kajian kita liburkan sementara, kita fokuskan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam-malam bulan Ramadan tersebut. Sehingga kita masuk kepada bab yang sangat-sangat penting untuk kita bahas, bab yang penghujung di dalam Kitabus Shiyam, yakni bab Lailatul Qadr. Bab yang menerangkan tentang Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr. Kaum muslimin rahimakumullah, Lailatul Qadr, kata Al-Qadr, kata Lailah di sini maknanya malam. Al-Qadr, kata Al-Qadr di sini dengan mensukunkan huruf dal, artinya adalah kemuliaan. Ya, asy-syaraf, kemuliaan. Sehingga Lailatul Qadr dapat diartikan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang penuh dengan keagungan. Malam yang penuh dengan keutamaan. Al-Lailatul Syarifah. Ini arti Lailatul Qadr di antara artinya. Dan dapat juga Lailatul Qadr diartikan sebagai malam di mana pada saat itu ditetapkan, dituliskan takdir tahunan
dituliskan takdir as-sanawi, takdir per tahunnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan 4. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah Azza wa Jal, Hamim wal kitabil mubin. Demi Al-Quran, Alkitab yang menerangkan dengan jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada suatu malam yang penuh berkah, yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang betul-betul memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dijelaskan, diperincikan segala urusan-urusan yang penuh dengan hikmah. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu diperincikan, dijelaskan urusan-urusan yang penuh dengan hikmah. Kata Ibnu Abbas, yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadri ma yakunu fis sanati. Dituliskan pada malam Lailatul Qadar tersebut dari ummul kitab, yaitu dari lauhul mahfuz, apa-apa, yakni takdir yang akan terjadi pada satu tahun tersebut. Min mautin, dari kematian, wahayatin, dari kehidupan, ya kelahiran yang dimaksud. Warizqin, demikian pula rizki. Wa matarin, hujan. Hattal hujjaj, sampai juga orang-orang yang berhaji dituliskan. Ya, siapa yang berhaji di tahun itu? Yuqal yahujju fulan wa yahujju fulan. Dikatakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan, dituliskan ketika itu fulan tahun ini akan berhaji. Fulan tahun ini akan berhaji. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, inilah Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar yang pertama, malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Yakni dari lauhul mahfuz, dari ummul kitab, al-imamul mubin, lauhul mahfuz, ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian barulah Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun lamanya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Dan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadr ini ada di bulan Ramadan. Dan pada malam ini diturunkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, malam Lailatul Qadr itu di antara keutamaannya, keagungannya, keistimewaannya adalah bahwa dia lebih baik daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih mulia, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yakni 83 sepertiga tahun. Atau 83 tahun lebih 4 bulan. Sehingga siapa saja yang mengerjakan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia mendapatkan keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, ya dengan qiyamu Ramadan, yakni salat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa, beristighfar, imanan wahtisaban, lantaran iman kepada Allah, betul-betul beriman akan kebenaran Lailatul Qadar itu, bahwa itu betul-betul hak, disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, wahtisaban, dan juga dengan lantaran mengharapkan ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga ini hadis yang sahih. Sebaliknya, barang siapa yang diharamkan, perhatikan, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan di malam tersebut, lalai dari ketaatan, larut dalam perbuatan yang tidak berguna, bahkan kemaksiatan, maka sungguh dia ini betul-betul merupakan orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan-kebaikan. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan, tidak menghendaki kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Di bulan itu dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Dibelenggu pada bulan tersebut syaitan-syaitan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu malam pada bulan Ramadan itu yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan-kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dialah orang yang betul-betul secara hakiki diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Orang yang binasa. Wal'iyadhu billah. Dan kita patut prihatin dengan kondisi sebagian manusia ketika bulan Ramadan, seolah-olah puasa Ramadan itu menjadi hal yang mengekang, menjadi hal yang memenjarakan mereka. Kemudian setelah puasa, di ketika waktu berbuka, mereka bersama-sama
laki-laki dan perempuan campur baur. Mereka makan, entah itu di mall yang mewah, di hotel yang mewah. Mereka bersenda gurau, meluputkan sholat maghrib, terus mereka lakukan perbuatan-perbuatan sia-sia sampai malam harinya. Mereka mejeng di mall, mereka cari bioskop, mereka berbaur di jalan, dan lain sebagainya. Seolah-olah bulan Ramadan tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Hanya sekedar kultur ikut berpuasa, sebagaimana kalau orang Muslim itu ya puasa. Hanya sekedar identitas dan kultur belaka. Ini sangat-sangat kita sesalkan, sangat-sangat kita prihatin. Kita sering menjumpai seperti ini. Saya sendiri pernah menjumpai ketika KKN, ketika itu saya di Magelang, pada waktu sholat maghrib atau pada waktu berbuka puasa, saya beserta teman-teman berbuka bersama. Dan bagi kebanyakan manusia, berbuka puasa itu hanya seperti makan-makan bersama, tanpa diniati ibadah. Sehingga dikala buka puasa, yang saat itu doa diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, justru dipenuhi dengan perkataan sia-sia, ngobrol sana, ngobrol sini, gosip ini, gosip itu. Kemudian setelah itu meluputkan sholat maghrib. Setidak-tidaknya meluputkan sholat maghrib dengan berjamaah, atau diundur-undurkan, atau bisa jadi meluputkannya sama sekali. Sampai malam terus seperti itu. Tidak mengetahui qadr, kedudukan, keagungan bulan suci Ramadan. Terlebih itu juga terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagi mereka tidak ada bedanya. Ya, ini banyak kita jumpai, entah muda, entah tua, banyak yang seperti ini. Tidak ada beda baik di bulan-bulan biasa atau di bulan suci Ramadan. Kita perhatikan betul-betul sabda Nabi ini. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kebaikan-kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka sungguh ya, ini adalah tanda bahwa dia diharamkan Allah dari kebaikan seluruhnya. Ini orang yang binasa, tanda-tanda orang yang binasa. Wal'iyadhu billah, nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Sehingga mulai saat ini, sebelum kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang dilipat gandakan amalan, bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, walillahi utaqa minan nar, wadzalika fi kulli lailah. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Pengampunan dosa-dosa, pembebasan dari api neraka, pengijabahan doa-doa, itu terjadi di setiap hari bulan Ramadan. Sehingga kita niatkan mulai dari sekarang untuk istiqamah di bulan suci Ramadan. Ada satu perkataan yang dinisbatkan pada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kalau kita memohon kepada Allah untuk bisa disampaikan pada bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, maka jangan lupa untuk memohon barakah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi tolak ukur itu bukan sekedar kita menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, memburu pahala sebesar-besarnya, dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan tersebut. Sehingga kita berusaha
sebelum masuknya bulan Ramadan, kita banyak-banyak membersihkan hati, bertaubat dan beristighfar, sehingga kita bebas dari dosa-dosa, bebas dari kesalahan-kesalahan. Kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita suci, lahir maupun batin, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan untuk bisa memakmurkan bulan suci Ramadan sejauh apa yang kita mampu. Kalau memang di antara kita tentunya banyak yang bekerja, maka sempatkan waktu-waktu luang untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, ya, melakukan salat-salat sunnah. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha memudahkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kesibukan-kesibukan kita. Mudah-mudahan Allah hilangkan beban-beban berat kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita, sehingga kita bisa khusyuk di bulan Ramadan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Orang yang beriman pasti sangat rindu untuk bisa memegang Al-Quran, melihat ayat demi ayat, dia baca, dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa, dia masuk masjid, dia iktikaf. Orang yang beriman pasti rindu sekali. Sujud kepada Allah di malam hari, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Dan inilah kesibukan-kesibukan dunia itu kadang-kadang memang membuat kita itu banyak terhalang dari kebaikan-kebaikan. Kan tapi kita lakukan semampu kita. Kita lakukan sebatas kemampuan kita. Kita berniat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita itu diberikan kemudahan, diberi taufik untuk kuat menjalankan amalan-amalan soleh di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, malam Lailatul Qadar itu semua waktunya itu barakah, semua waktunya itu kebaikan, penuh dengan keselamatan, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, ini keutamaan yang ketiga. Sebagaimana dalam surat Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, pada hari itu, pada malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Bahkan para malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak pada malam tersebut, yang hanya Allah Azza wa Jal saja yang mengetahui jumlahnya. Saking banyaknya para malaikat yang turun ke bumi, sampai bumi itu menjadi sempit dan penuh sesak dengan para malaikat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah, dan Abu Ya'la, disahihkan Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20." Lailatul Qadar itu sangat mungkin terjadi di malam ke-27 atau malam ke-29. Wa innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Dan para malaikat itu pada malam tersebut di bumi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah butiran pasir yang ada di muka bumi. Ya. Para malaikat, mereka mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang beriman pada malam itu sampai dengan terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena keutamaan malam itu yang begitu besar, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusaha keras untuk mendapatkan malam tersebut dengan menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Demikian pula istri-istri beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong kita untuk ikut mencari dan juga menghidupkannya. Nah, disinilah
kita akan membahas beberapa hadis dari kitab Umdatul Ahkam yang membahas tentang hal tersebut. Hadis ke-200 atau dalam bab ini hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam. Bahwasannya sekelompok orang atau beberapa orang laki-laki dari antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu di dalam mimpi mereka. Fis sab'il awakhir, itu terjadi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu bersepakat, berkecocokan pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Faman kana minkum mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian yang betul-betul ingin mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awaqir, maka hendaknya dia mencarinya pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang waktu yang padanya itu diharapkan terjadi atau terdapat malam Lailatul Qadar. Waktu-waktu di mana lebih diharapkan, disitulah terjadinya malam Lailatul Qadar. Dalam hadis ini disebutkan bahwa beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpi-mimpi mereka melihat Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 7 hari terakhir itu berarti kurang lebih mulai dari malam ke-23, 24 dan seterusnya. Dan yang namanya mimpi itu sebagaimana kita pernah menjelaskan, ada 3 macam mimpi. Yang pertama adalah hadithun nafs. Mimpi yang merupakan bisikan-bisikan hasrat yang muncul dari jiwa seseorang. Kalau orang Jawa ya kembangnya turu. Sebelum tidur nggak kesampaian makan nasi goreng, tidur mimpi nasi goreng. Ini hadithun nafs. Bayangan-bayangan, bersitan-bersitan jiwa. Tadi siang dimarahi gurunya, ya masuklah dalam mimpinya. Ya, dimarahi gurunya. Ini hadithun nafs. Yang kedua adalah takhabbutus syaitan atau adghatsu ahlam. Ya, mimpi yang merupakan was-was, ya, godaan dan gangguan dari syaitan. Ini mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang isinya hanya untuk membuat manusia itu menjadi sedih. Membuat manusia itu menjadi was-was. Membuat manusia itu jadi takut. Ini dari syaitan. Mimpi dikejar-kejar hantu. Mimpi meninggal dengan cara yang mengenaskan. Wal'iyadzubillah. Ini adalah mimpi-mimpi dari syaitan. Yang kata Nabi SAW, mimpi-mimpi seperti ini tidak memadaratkan. Ya, sama sekali tidak memadaratkan.
Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari apa yang kita lihat dalam mimpi tersebut. Kemudian kita tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Ini yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, nah inilah yang dilihat oleh para sahabat, ya, yaitu ru'ya haq atau ru'ya salihah, mimpi salih, mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang betul. Nah inilah yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, innaha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang hak itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi ini mimpi yang hak. Nah, para sahabat itu diperlihatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Beberapa orang sahabat ya, mimpinya bersepakat ya, tidak berselisih. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau orang-orang yang beriman, yang saleh, ya, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, bersepakat dalam mimpi mereka, maka itu tanda bahwa itu hak. Ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Nabi mengatakan itu merupakan juz'un, ya. Bagian dari 46 bagian kenabian. Juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian berkecocokan, bersepakat. Ya, pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Faman kana minkum mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian yang ingin betul-betul mencarinya, carilah pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini punya beberapa faedah. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian di antara orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, di mana Allah Jalla wa Ala memperlihatkan di dalam mimpinya mimpi yang hak, mimpi yang benar, yang membawa kemanfaatan baginya dan kepada selainnya. Yang kedua, bahwasannya diperbolehkan untuk beramal berdasarkan mimpi yang hak tersebut jika memang ditunjukkan dalil-dalil syariat akan kebenarannya. Dan ditunjukkan pula oleh qarinah-qarinah. Petunjuk-petunjuk yang menunjukkan akan kebenaran mimpi tersebut. Artinya mimpi tersebut tidak dilarang oleh syariat, bahkan dianjurkan, ya, diperintahkan oleh syariat. Dan juga ada qarinah-qarinah yang menunjukkan kebenaran mimpi tersebut. Ini. Ya. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ya, karena ada sebagian di antara para ulama, ya, pendapat ini syadz, ya, pendapat yang aneh, yang ganjil, bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan-bulan selain Ramadan juga. Jadi bisa berpindah ke bulan selain Ramadan. Tapi ini pendapat syadz. Ya. Yang sahih tadi, malam Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Karena malam itu diturunkan Al-Quran dan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, membimbing kepada orang yang betul-betul haris, betul-betul punya semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mencarinya di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang lain?
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kita memadukan hadis ini dengan hadis yang lain tersebut? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa Lailatul Qadar itu itu terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir itu kita didorong untuk mencarinya dengan i'tikaf, banyak-banyak beramal soleh, menghidupkan malam tersebut. Hanya di 7 malam terakhir itu lebih-lebih lagi diharapkan terjadinya. Ini. Jadi dari 10 malam bulan Ramadan itu lebih diharapkan lagi pada 7 malam terakhir. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan terjadi di malam ke-21. Sebagaimana nanti akan kita bacakan juga hadisnya. Bahwa malam Lailatul Qadar itu pernah terjadi di malam ke-21 bulan Ramadan. Cuma Nabi alaihi salatu wassalam di sini menjelaskan bahwa yang sering atau yang lebih diharapkan, lebih-lebih mungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga hadis ini juga menjadi dalil para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu tantaqilu, berpindah-pindah. Dari 1 tahun, ini 1 tahun yang ini di malam 21, 1 tahun yang lain mungkin di malam berapa, berpindah-pindah. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar adalah agar kita bersemangat menghidupkan seluruh malam-malam terakhir, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini hikmah yang besar Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, karena sesuatu itu dihitung dari penutupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penghujungnya, penutupnya. Ketika seorang itu ditutup pengetahuannya oleh Allah Azza wa Jalla tentang pada malam berapa Lailatul Qadar, dia akan menghidupkan semua malam terakhir di bulan Ramadan. 10 hari dia akan hidupkan seluruh malam tersebut dengan ibadah, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Sehingga penghujung Ramadan itu dia tutup dengan kebaikan. Sehingga dari sini kita patut bersemangat. Kemudian hadis yang berikutnya, kita mungkin agak singkat-singkat saja. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis ke-201, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini, seperti tadi kita jelaskan bahwa di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak di 10 malam yang pertama, tidak di 10 malam yang kedua. Tapi sebagaimana hadis di atas, lebih-lebih diharapkan lagi di 7 malam yang terakhir. Dari 10 lebih diharapkan di 7 malam yang terakhir. Tapi Lailatul Qadar tidak pernah berpindah dari ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak berpindah ke 10 hari pertama, tidak juga berpindah ke 10 hari yang kedua, ke pertengahan. Selalu di malam-malam terakhir yang 10 di bulan Ramadan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita, membimbing kita mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan bahwa malam-malam yang ganjil fil witri, carilah malam Lailatul Qadar itu pada yang ganjil, kata Nabi. Fil witri, pada malam yang ganjil. Artinya apa? Lebih diharapkan lagi dari 10 itu pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29.
Lebih-lebih diharapkan lagi. Ya, meskipun pada malam genap pun memungkinkan. Ini. Ya, pada malam genap pun memungkinkan. Ini. Jangan keliru ya, jangan wah ini malam ganjil ayo kita i'tikaf terus malam genapnya ditinggalkan ya. Salah, ini keliru. Ya, malam genap pun memungkinkan, tapi pada malam ganjil lebih diharapkan. Ini faedah hadis ini. Yang berikutnya ya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat mencintai umatnya, amat sangat menginginkan kebaikan pada umatnya. Beliau menunjukkan pada kita kebaikan-kebaikan. Beliau jelaskan kepada kita hal-hal yang bermaslahat bagi kita. Coba kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan hal ini, kita akan terluput dari kebaikan yang besar ini. Maka seluruh ilmu itu kembalinya kepada beliau. Sehingga beliaulah yang mendapatkan pahala paling banyak di antara manusia. Karena beliaulah yang paling pertama menunjukkannya. Nah, ketika kita menyampaikan ilmu ini kepada yang lain, maka kita juga dapat bagiannya. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kajian ini, menyampaikan hadis ini meskipun bukan dengan Arabnya, tapi menyampaikan, mengajak-ajak manusia, mengingatkan di grup-grup WhatsApp. Ya, ini 10 malam terakhir. Ya, mari kita semangat menghidupkan malam-malam ini dengan i'tikaf dan lain-lain. Sifatnya mengingatkan, ya, bukan mengkhabarkan. Saya sekarang sedang di masjid beriktikaf, itu mengkhabarkan, ini riya. Tapi sifatnya mengingatkan. Mengingatkan itu berarti mungkin bisa jadi paginya. Sebelum malam 21 di hari ke-20 misalnya. Nanti malam sudah malam ke-21. Ini sifatnya mengingatkan. Tazkir. Bukan ikhbar, bukan memberitahukan. Saya tadi malam itu zikir panjang sampai nggak tidur. Nah, ini namanya ikhbar. Ini termasuk di antara riya dan sum'ah. Hadis berikutnya, hadis nomor 202, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsati min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah beriktikaf pada 10 hari yang pertengahan di bulan Ramadan. Artinya mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Nabi pernah beriktikaf di 10 hari yang pertengahan di bulan Ramadan. Fa'takafa fa'aman, maka beliau pun beriktikaf di suatu tahun. Hatta idza kanat lailatu 21, sampai ketika tiba malam yang ke-21, ketika memasuki malam ke-21, ya, tiba maghrib, ya, terbenam matahari di malam ke-21, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar ini dari malaikat Jibril bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 hari terakhir. Ya, jadi sebelum mendapatkan kabar wahyu itu Nabi beriktikaf di 10 hari pertengahan. Bahkan di Sahih Bukhari 10 hari awal pun Nabi juga pernah beriktikaf. Tapi turunlah wahyu, keterangan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka di sini dijelaskan hatta idza kanat lailatu 21. Maka ketika habis Rasulullah itu beriktikaf di 10 hari pertengahan itu, ketika masuk malam ke-21, wahiyal lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, dan malam ke-21 itulah malam di mana Nabi biasa keluar pada pagi harinya dari i'tikafnya, karena biasanya Nabi i'tikafnya di 10 hari pertengahan. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersabda, setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, man i'takafa ma'i falya'takif fil ashral awakhir. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia lanjutkan i'tikafnya sampai 10 malam terakhir. Ya. Faqad uritu hadhil lailah thumma unsituha. Karena sungguh aku telah diperlihatkan mengenai malam ini di dalam mimpi, kemudian aku dibuat lupa darinya.
Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha, dan sungguh aku melihat, ya, diperlihatkan kepadaku bahwa malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya ya pada tahun tersebut adalah aku itu bersujud pada pagi harinya itu di tanah yang bercampur dengan air dan lumpur. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan dalam mimpi, ya, bahwa pada pagi harinya, ya, malam Lailatul Qadar itu terjadi ketika pagi harinya itu Nabi sujud dalam kondisi tanah itu terdapat air dan tanahnya berlumpur. Nabi tidak tahu itu malam keberapa. Nabi dibuat lupa darinya. Kata Nabi, faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah di 10 malam yang terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah pada setiap malam-malam yang ganjil. Qala, maka perawi hadis ini yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, famataris sama utilkan lailah, ternyata di malam ke-21 itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda seperti itu, turun hujan. Famataris sama, turun hujan, langit menurunkan hujan. Wa kanal masjidu ala arishin, dan Masjid Nabawi ketika itu atapnya itu masih terbuat dari pelepah kurma. Arish itu anjang-anjang, ya. Jadi batang kurma itu disusun kemudian ditutupi dengan daun-daun pelepah kurma itu. Fawakafal masjid, maka Masjid Nabawi menjadi bocor. Fa'absarat aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma'i wa tini min subhi 21. Maka aku, yakni Abu Sa'id, melihat dengan kedua mataku sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat subuh dalam keadaan dahinya itu ada bekas air dan lumpur, yakni pada pagi hari ke-21. Berarti itu malam Lailatul Qadar terjadi di malam ke-21 ini. Ya, ini juga dalil bahwa Lailatul Qadar bisa saja di malam ke-21, tidak harus di 7 malam yang terakhir. Tapi tadi lebih diharapkan di 7 malam terakhir. Nah, hadis ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala idraki Lailatul Qadar. Bersemangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjumpai, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi begitu sangat-sangat bersemangat, ya. Sangat-sangat bersemangat. Yang kedua, annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'lamul ghaib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, buktinya, ya ini tadi, ketika tidak diturunkan wahyu, Nabi juga tidak tahu malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam keberapa, pada 10 hari yang mana, ya. Nabi juga tidak tahu kapan pastinya. Ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seutama-utamanya Nabi dan Rasul, kekasih Allah Azza wa Jal, itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka salahlah apa yang dituliskan oleh penulis Burdah, qasidah Burdah, bahwa Nabi itu mengetahui perkara yang gaib. Ya, orang-orang yang ghulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah beliau mengetahui perkara yang gaib. Ya, ini kesyirikannya. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa annahu yajuzu ayyansa kama yansa ghairuhu minal bashar. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh saja lupa, ya, merupakan suatu kewajaran apabila beliau juga mengalami lupa, sebagaimana lupanya selain beliau dari manusia biasa. Hanya saja kelupaan beliau itu tidak mempengaruhi urusan-urusan wahyu, tidak. Jadi tidak ada yang terlupa dari Al-Quran yang disampaikan kepada kita misalnya, itu tidak berhubungannya. Lupanya itu adalah terkait dengan hal-hal yang manusiawi. Seperti beliau alaihi salatu wassalam pernah lupa ketika sholat
zuhur atau asar, ya ketika itu Nabi mengerjakannya hanya 2 rakaat. Setelah itu salam dan ditegur oleh sahabat yang namanya Dzul Yadain ketika itu. Itu hadis panjang tentang sujud sahwi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa ketika sholat zuhur atau asar. Ya, perawi juga pada saat itu juga lupa itu sholatnya sholat zuhur atau asar. Yang jelas itu sholat di siang hari. Kemudian Nabi sholat cuma 2 rakaat. Dan yang mengingatkan adalah Dzul Yadain. Dan ternyata setelah ditanyakan pada para sahabat yang lain, ternyata betul Nabi hanya mengerjakan sholat 2 rakaat saja, padahal harusnya 4 rakaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menambah 2 rakaat, ya. Padahal beliau sudah berbicara, ya sudah duduk, meskipun tidak dijedani dengan jeda yang lama, beliau menambah 2 rakaat, ya. Kemudian beliau salam dan sujud sahwi 2 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau manusia biasa, lupa seperti kita. Adapun yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, senantiasa menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zat yang satu-satunya yang patut untuk diibadahi, yang patut kita bermohon pertolongan, menyandarkan segala urusan adalah hanya Allah Rabbul Alamin. Ya, bukan Nabi yang didekatkan maupun para malaikat, bukan sama sekali. Ya. Yang keempat, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa disyariatkan untuk kita beriktikaf, ya, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Yang kelima, anna min ahammi maqasidihi taharri Lailatul Qadar, ya. Bahwa tujuan utama kita beriktikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Ya. Liyatafarragha lil 'amalis shalihi fiha, supaya kita itu hanya memfokuskan diri dengan amalan-amalan saleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ini disunnahkan. Ya. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya tentang i'tikaf. Yang berikutnya adalah masyru'iyatul timasi Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan fil autari minha. Bahwa disyariatkan, ditekankan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Ini. Yang kedelapan, annallaha ta'ala qad yuri ibadahu alamatan hissiyatan ala Lailatul Qadar. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda yang sifatnya hissi, tanda-tanda yang bisa dipahami, tanda-tanda yang bisa dilihat dengan panca indera mengenai Lailatul Qadar pada sebagian orang. Allah menunjukkan pada sebagian orang bahwa itu Lailatul Qadar, ya. Sebagian hadis disebutkan misalnya ketika pagi hari setelah Lailatul Qadar, matahari terbit dengan cahaya yang tidak panas, tidak menyilaukan. Malam harinya tidak panas, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, misalnya seperti itu. Ya. Sebagian ada yang Allah perlihatkan lewat mimpi misalnya. Ya, ini Allah Jalla wa'ala terkadang memperlihatkan sebagian tanda-tanda kepada sebagian hamba-hamba yang Allah kehendaki. Yang kesembilan, bayanu ma kana alaihi masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih hidup. Ya, bagaimana masjid beliau itu dibangun dengan sederhana, dengan atap dari susunan batang-batang kurma yang ditutupi dengan pelepah kurma. Masjid yang sederhana, tidak dihias-hiasi dengan hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Ya. Yang ke-10, anna imaratal masajidi laisat bitasyidiha wa zukhrafatiha. Bahwa memakmurkan masjid itu bukan dengan cara menghias-hiasinya. Ya. Ini para ulama telah bersepakat tentang hal ini. Bahwa menghias-hiasi masjid khususnya yang berlebihan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Bahkan kalau sampai memubazirkan harta, ini bisa sampai tingkatan haram. Ya. Ini kadang-kadang orang tidak mengerti hal seperti ini. Ya. Dikiranya menyumbangkan uang ke masjid untuk membuat kubah berlapis emas itu adalah ketaatan kepada Allah. Itu adalah kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an zukhrufatil masajid. Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang dari menghias-hiasi masjid. Artinya yang berlebih-lebihan. Kalau membuat jamaah nyaman, insya Allah Ta'ala tidak termasuk dalam hal tersebut. Ya, seperti di kita, ya kalau jamaahnya kebocoran, ya tentunya ya, akan membuat orang semakin lari dari masjid. Intinya yang wajar. Ya. Alhamdulillah masjid kita termasuk di antara masjid yang bagus dan sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Sebagian masjid ada yang dibuat pintunya dengan emas. Kemudian gantungan-gantungannya dengan emas. Ya. Kemudian ya dan lain sebagainya. Sehingga bukan seperti masjid tapi dengan istana. Tapi sepi dari orang-orang yang memakmurkannya. Ya, orang-orang justru mendatanginya bukan untuk ibadah, tapi justru sebagai tempat pariwisata. Ini menyimpangkan makna masjid dari tujuan yang seharusnya. Ini banyak dijelaskan para ulama. Ya, bukan, wah ini Ustadz terlalu keras ini. Orang yang baca kitab-kitab para ulama, banyak bergelut, berkecimpung dalam ilmu agama, itu akan menemukan hal seperti ini. Dalam kitab yang banyak dikenal orang-orang Indonesia, Ihya Ulumuddin, di sana dijelaskan tentang masalah larangan ya, berlebih-lebihan ya, dalam menghias-hiasi masjid ini. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Imam Al-Ghazali pernah ya memberikan peringatan ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Cuma kalau kebanyakan orang di zaman ini ketika disampaikan hal ini, apalagi sudah kadung menyumbangkan harta untuk menghias-hiasinya, ya diberikan lapisan-lapisan emas, kemudian ada yang ada masjid di mana itu sampai lantainya juga dibuat dari emas-emas batangan juga ada. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti bisa ada beritanya hal semacam ini. Dikiranya hal semacam ini adalah ketaatan kepada Allah, padahal ini bukan, tapi memubazirkan harta. Memakmurkan masjid adalah dengan memenuhinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan majelis-majelis ilmu yang di sana dijelaskan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Ini. Yang berikutnya adalah bahwa di dalam hadis ini ditunjukkan bahwa yang lebih utama adalah ketika seseorang berada dalam keadaan sholat, itu lebih utama untuk tidak mengusap ya apa yang ada di dahi dan hidungnya ya ketika dia berada dalam keadaan sholat. Dibiarkan begitu saja. Misalnya, ketika seorang misalnya sujud di lapangan, ya dia sholat di lapangan, ya ini juga dulu sering kita jumpai hal seperti ini. Sholat karena ada acara tertentu, kemudian kita sholat, ya sholatnya di lapangan atau di pinggir jalan, di konblok itu. Kemudian karena sajadahnya cuma dengan mungkin kertas atau apa, sehingga kita kadang-kadang jidat atau dahi itu menempel ke tanah, ke konblok ya. Sehingga di situ ada pasir ya kadang-kadang ikut ke dahi ya. Ini lebih utamanya yang afdal adalah tidak diusap ketika sholat ya, dibiarkan. Baru ketika selesai sholat diusap, dibersihkan, tidak ada masalah ya. Ini pendapat para ulama ya. Sebagaimana ditunjukkan hadis ini, dan ini pendapat yang sahih. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, hampir jam 9, mungkin tidak semua hadis kita baca ya. Hadis nomor 203, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf sepeninggal beliau. Wa fi lafdhin, dan dalam salah satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di setiap kali bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadata jaa makanahu alladhi i'takafa fi. Ketika selesai menunaikan salat subuh, beliau memasuki tenda di mana beliau beriktikaf padanya. Ya, jadi hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa disunnahkannya i'tikaf pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kata-kata bahwa istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal Rasul menunjukkan bahwa hukum i'tikaf itu berlaku pada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada umatnya juga sunnah ini, syariat ini berlaku. Dan berlaku juga sampai saat ini. Ya, sepeninggal Rasulullah masih berlaku sampai saat ini, sampai tegaknya hari kiamat. Ini tidak dihapus. Demikian pula hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi wanita pun disyariatkan untuk beriktikaf. Ya, wanita juga sama hukumnya, boleh disyariatkan beriktikaf selama ya tidak berbahaya bagi dirinya, aman dari madarat ya. Karena kadang-kadang misalnya seorang wanita sebagai contoh ya beriktikaf di masjid, ya masjidnya adanya di pinggir jalan ya. Misalnya di masjid, kalau di tempat kita mungkin Masjid Al-Ittihad itu ya, di jalan yang perempatan Jalan Wonosari itu ada restoran apa itu namanya, Gubuk Resto, itu di pinggir jalan itu dekat polisi, itu ada masjid besar pinggir jalan. Nah, wanita mungkin ketika dia iktikaf di sana sendirian ya sampai malam dia di sana, ya barangkali ini akan berbahaya bagi dirinya. Ya, ketika dikhawatirkan hal-hal semacam ini, maka ya wanita lebih aman untuk dia tetap di rumah. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau safar, artinya ada uzur syar'i, maka akan tetap dituliskan baginya pahala sebagaimana apa yang dia lakukan muqiman sahiha, dalam keadaan muqim, ya tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Artinya selama seorang itu ya terhalang oleh uzur, dia berharap dia bisa melakukan hal tersebut, itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus dengan i'tikaf. Ya, bisa di rumah juga, itu sangat-sangat memungkinkan. Malam Lailatul Qadar keutamaannya itu didapatkan oleh siapapun yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di malam tersebut. Baik dengan qiyam, ya, dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Bahkan ya para ulama, ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan, menyebutkan bahwa makan sahur di Lailatul Qadar itu juga termasuk di antara ibadah. Loh kok bisa? Ya karena makan sahur itu ibadah. Itu mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kan kita pernah lewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Ini perintah Nabi, sunnah Nabi, ya. Karena di dalam sahur itu ada barakah, kata beliau. Sehingga makan sahur juga termasuk di antara ketaatan kepada Allah selama orang meniatkannya sebagai ibadah. Ini juga menjadi reminder, pengingat bagi kita agar
ketika kita makan berbuka puasa, ketika kita makan sahur, itu kita niati ibadah. Sehingga makan kita itu tidak makan saja. Kadang-kadang banyak orang, ya, kadang-kadang yang banyak terjadi kan seperti ini, ya, buka puasa itu tidak dimaknai ibadah, dimaknai makan-makan, ya, rekreasi, makan-makan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya, sebelum buka puasa, wah ngumpul lah, misalnya alumni SMA 8 Yogyakarta, ya, pakai contoh saya sendiri saja misalnya, SMA 8 Yogyakarta, terus ngerumpi-ngerumpi di sana, ya, laki-laki perempuan, bukan mahramnya, ya, kemudian bercerita, ya, di luar hal-hal yang bermanfaat, sampai orang istilahkan ngabuburit, sampai nanti makan sampai kenyang, ya, sholatnya juga lupa. Nah, ini tidak seperti ini, ya. Sahur juga, ya, banyak sekali godaan-godaan ketika makan sahur ini, sehingga apa, kita niati, ketika kita tahu ilmunya, kita niati makan sahur, makan buka puasa itu sebagai ibadah. Maka kalau di masjid-masjid itu diadakan sebelum makan buka puasa ada taklim, itu bagus, ya, itu bagus, karena mengajak orang-orang awam, mengajak orang-orang yang manusia secara umum untuk bisa berbuat ketaatan ketika makan buka puasa itu, tidak dihabiskan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Itu bagus, ya, bagus. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat semacam tenda, ya, ketika i'tikaf. Tentunya sesuai dengan keadaan masjid beliau di masa itu, Masjid Nabawi, di mana lantainya masih tanah dan atapnya dari pelepah kurma. Jadi beliau membuat tenda agar beliau juga bisa menyibukkan diri dengan ibadah, tidak diganggu oleh manusia. Adapun di zaman kita, ya, tidak membuat tenda, masa di Masjid Wiworotomo membuat tenda nanti dimarahi Pak Jam'an, ya, dimarahi ketua takmirnya. Tenda apa ini? Seperti orang mau kemah. Ya, ini sesuai konteksnya, ini bukan berarti wajib, ya. Jadi di sini kita hanya ingin menjelaskan bahwa banyak orang yang salah memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf itu masuk tempat i'tikaf setelah sholat subuh pada hari ke-21. Nah, ini maksudnya apa? Rasulullah itu sudah mulai sejak malamnya. Ya, sejak malam beliau sudah di masjid. Cuma beliau masuk ke tenda itu setelah sholat subuh pada pagi harinya. Jadi, barang siapa yang mau beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir, maka dia mulai itu setelah terbenamnya matahari di malam ke-21. Jadi, ketika habis maghrib itu langsung dia ke masjid. Masjid di sana menyibukkan diri dengan ibadah, termasuk mengikuti sholat tarawih, baca Al-Quran, ya. Nah, kalau di zaman Nabi itu ada tenda, ya, tempat untuk tidur dan lain sebagainya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam masuknya itu baru setelah sholat subuh di pagi hari ke-21. Tapi tadi kalau di zaman ini, konteksnya zaman ini berarti apa? Masuknya ya ke masjid itu tetap malam 21-nya. Dan keluarnya adalah ketika malam Id, ya, ketika malam hari raya. Ini bagi yang mau beriktikaf 10 hari penuh di terakhir bulan Ramadan. Tapi i'tikaf itu menurut jumhurul ulama itu boleh dilakukan meskipun hanya sebentar. Itu diperbolehkan. Setengah jam, 1 jam, ya. 1 jam nih, ya. Bagus, ya. 1 jam itu bagus beriktikaf, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam salah satu pelajaran beliau mengatakan ketika kita itu masuk masjid, ya, sholat Isya, ya, kan habis sholat Isya sholat tarawih itu. Ketika kita masuk masjid mau sholat Isya itu kita niat i'tikaf. Sehingga selama kita di dalam masjid mendengarkan kultum, ya, kemudian sholat
tarawih, mungkin nanti dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, itu kita sudah terhitung iktikaf. Ya, meskipun itu di awal malam, nanti di akhir malam mau iktikaf lagi juga tidak ada masalah. Datang ke masjid lagi, baca Al-Quran, ya, sholat lail, tidak ada masalah. Gitu. Bagi yang memang kesulitan untuk menjalankan 10 hari penuh. Karena tidak semua orang itu diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla menjalankan 10 hari penuh beriktikaf di bulan Ramadan. Ya, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena sekolah. Ya, mudah-mudahan suatu saat, ya, satu kalilah seumur hidup, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan pada kita. Ya, saya juga pengen sekali 10 hari penuh di masjid, ya, beriktikaf. Ya, dan hal semacam ini saya tidak banyak jumpai ya di lingkungan-lingkungan tradisionalis, itu jarang dijumpai. Ketika saya di Magelang, masjid itu 10 hari terakhir aja sepi, ya, nggak ada yang iktikaf. Karena sifat beribadahnya mereka itu komunal. Ya. Kalau nggak dipimpin kiainya, nggak bisa ibadah. Karena komunal itu tadi. Ya. Kalau di masjid-masjid daerah tradisionalis itu jarang kita jumpai hal semacam ini. Tapi alhamdulillah di Yogyakarta ini banyak tersebar sunnah-sunnah ini, sehingga di sini sampai ada masjid yang menyelenggarakan i'tikaf, itu kita membayar supaya pakaian kita dilaundrikan, kita juga sudah diberikan paket berbuka dan paket sahur, ya. Kita diberi kasur, bahkan kalau tidak keliru di Masjid Jogokarian itu ada yang seperti itu, paket sudah ada kasurnya. Ya, ini bagus ya. Ini karena masyarakat juga sudah banyak mengenal sunnah ini. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan atau terkandung pelajaran bahwa ketika iktikaf itu seorang memang hendaknya menyibukkan dengan dirinya sendiri. Ya. Al-infirad, ya, menyendiri. Ya, meskipun di situ mungkin banyak orang, tapi dia menyibukkan dengan dirinya sendiri. Ya. Tidak datang ke masjid, malah ketemu teman tetangga atau malah ngobrol, tidak ya. Dia menyibukkan dengan dirinya sendiri. Mungkin masjid itu penuh, mungkin banyak orang di sana, tapi kalau i'tikaf kita sibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah, dengan baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, ya, minta ampunan kepada Allah, sholat lail, ya. Dan sholat lail itu boleh. Seorang sudah melaksanakan sholat tarawih, seorang mau menambah sholat lail itu tidak ada masalah. Sholat mutlak, ya, tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana ini dikerjakan oleh sebagian di antara para sahabat. Jadi sudah sholat witir, kemudian sholat lagi. Ya. Ketika bangun di malam hari, sholat lagi. Dan witirnya tidak perlu diulang, jadi tinggal yang genap-genapnya saja, tidak perlu witir lagi jika sudah berwitir di awal malam. Satu hadis lagi, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Bahwa Aisyah ini pernah menyisiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisiri rambut Nabi alaihi afdhalus salati wassalam, wa hiya haidun, padahal Aisyah ini dalam keadaan haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid, dan Nabi sedang beriktikaf di masjid. Ya, bagaimana menyisirinya? Ya. Wa hiya fi hujratiha. Aisyah ada di kamarnya. Yunawiluha ra'sahu. Nabi itu menjulurkan kepalanya kepada Aisyah. Jadi dari masjid, ya, beliau melongokkan kepala beliau kepada Aisyah yang berada di kamarnya. Jadi disisiri oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena masjid Nabi dan rumah Nabi itu memang bersebelahan, ya, berhimpitan. Sehingga ini perkara yang sangat-sangat memungkinkan. Wa fi riwayatin wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dan dalam satu riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumahnya kecuali karena hajat sebagai seorang manusia, ya ini buang air besar dan buang air kecil. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anna Aisyah taqalat, bahwa Aisyah pernah mengatakan, inni kuntu la adkhulul baita lil hajah. Saya itu ketika i'tikaf hanya masuk rumah ketika ada kebutuhan, ya. Buang air kecil, buang air besar.
dan mengambil makanan tentunya. Wal maridu fihi. Padahal kadang-kadang ada orang yang sakit di dalam rumah. Fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Aku tidak menanyakan keadaan orang sakit itu kecuali dalam keadaan sambil berlalu, sambil jalan. Ya, tidak berlama-lama di rumah, tidak menetap ya. Ini. Jadi hadis ini tema hadis ini adalah membahas mengenai hukum keluarnya seorang yang beriktikaf dari masjid. Ya. Jadi seorang yang beriktikaf, ya, khususnya orang yang ingin beriktikaf 10 hari penuh, ya, di bulan Ramadan, atau iktikaf karena nazar. Ya. Kalau iktikafnya nazar, ya berarti kan misalnya iktikafnya 1 hari, ya 1 hari 1 malam, ya berarti harus dipenuhi nazarnya, tidak boleh diputuskan di tengah-tengah. Nah, ketika iktikaf itu, dia dilarang untuk keluar dari masjid kecuali ada hajat yang diperlukan sebagai seorang manusia. Apakah itu untuk buang air besar, buang air kecil, atau untuk seorang itu makan. Ya. Kalau sekarang, hal ini sudah semakin dimudahkan karena di setiap masjid pasti sudah ada kamar mandinya. Bahkan sekarang kalau mau iktikaf itu, yang namanya makanan sudah disediakan. Bahkan bisa dibawakan oleh keluarganya, oleh istrinya. Ini. Yang kedua, bahwasannya orang yang beriktikaf itu juga tidak boleh ketika ada orang yang sakit, ya, ada orang yang meninggal dunia itu tidak boleh layat, tidak boleh menjenguk. Ini ketentuan bagi orang yang iktikaf yang memang tidak boleh diputus seperti iktikaf nazar itu kan tidak boleh diputus. Atau orang yang beriktikaf memang menginginkan 10 hari penuh di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana halnya Nabi SAW itu tidak menjenguk orang sakit, itu tidak. Ya sekedar kalau ketika kita pas pulang, kalau itu toiletnya tidak ada di masjid, pulang sekedar buang air kecil, buang air besar, sambil bertanya saja. Ada yang sakit ya sambil didoakan saja sudah kita balik lagi. Tidak berlama-lama, tidak bareng-bareng, kemudian menjenguk orang sakit ya. Kalau nuwun saya di sini silaturahmi, ya, menjenguk orang sakit enggak. Bagi orang yang iktikaf betul-betul memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, sholat, membaca Al-Quran, zikir, istighfar, berdoa, dan lain sebagainya. Ini. Jadi bahkan menjenguk orang sakit pun enggak. Ya. Bagi orang yang beriktikaf di masjid. Kecuali tadi memang iktikafnya hanya sebentar. Ya. Misalnya hanya 1 jam, 2 jam di malam hari dimulai dari jam 1 sampai jam 3. Ya. Setelah selesai iktikafnya ya tidak ada masalah. Ya. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, ya di sini juga meskipun secara tersirat, ya menunjukkan bahwa orang yang haid, wanita yang haid itu suci. Ya. Badannya suci. Badannya orang haid itu suci. Karena Nabi SAW itu disisiri oleh Aisyah dalam keadaan beliau beriktikaf di masjid, disisiri oleh Aisyah yang dalam keadaan Aisyah itu dalam keadaan haid. Ini membantah orang-orang Yahudi yang menajiskan seluruh bagian tubuh wanita ketika haid. Orang-orang Yahudi itu ketika menyentuh wanita yang haid, menyentuh itu hanya menyentuh tangannya atau menyentuh badannya itu najis ya, menurut orang Yahudi. Adapun Islam ya tidak seperti itu. Wanita kok seperti dilecehkan, wanita kok seperti direndahkan. Islam justru menjunjung tinggi, ya memuliakan wanita itu. Ya. Haid memang kondisi yang kotor, tapi hanya dalam tempat haidnya saja. Adapun badannya, tangannya, kepalanya ini semuanya suci ya. Wanita yang haid. Ini ya dimaksud istri ya atau mahram ya, bukan wanita yang lain yang bukan mahram ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang beriktikaf, ya, iktikaf yang sifatnya nazar, yang memang tidak boleh keluar, misalnya beriktikaf 1 hari 1 malam, atau beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, ya, itu tidak diperkenankan untuk keluar dari masjid kecuali karena hajat yang memang betul-betul manusiawi, seperti buang air kecil, buang air besar, makan minum ya ini diperbolehkan ini. Nah, termasuk juga pembahasan ini orang yang beriktikaf tadi
itu hendaknya memilih masjid yang jami'. Ini, memilih masjid jami'. Ini para ulama membahas ini. Di antara Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, memilih masjid jami'. Masjid jami' itu apa? Masjid yang padanya didirikan sholat Jumat, supaya tidak usah keluar-keluar nyari masjid yang ada sholat Jumatnya. Misalnya kita iktikaf di musola. Musola itu kalau pengertian Indonesia itu namanya musola. Kalau di sana ya pengertian aslinya itu namanya masjid. Ya, tempat sholat yang dipakai sholat 5 waktu, dikumandangkan azan, itu namanya masjid. Cuma masjid itu ada 2. Masjid yang dipakai sholat Jumat itu namanya masjid jami', dan masjid yang tidak dipakai sholat Jumat itu namanya masjid ghairu jami', masjid yang tidak dipakai sholat Jumat. Nah, kalau musola kalau istilah syar'inya, musola itu tempat sholat. Tempat sholat misalnya untuk sholat Aid itu musola itu mah lapangan kalau arti dalam syariat itu. Lapangan terbuka itu namanya musola. Maka dalam hadis-hadis tentang sholat Aid, An-Nabi SAW yakhruju ilal musola. Pada hari Aid, Nabi SAW itu keluar ke musola. Itu bukan maksudnya masjid, tapi maksudnya lapangan, tempat terbuka. Ini, musola. Termasuk musola itu tempat menyolatkan jenazah, itu musola. Karena kalau di zaman Nabi itu menyolatkan jenazah itu di pelataran Masjid Nabawi, tidak di dalam, tapi di pelataran Masjid Nabawi, itu musola. Nah, termasuk juga musola itu tempat yang dipakai untuk sholat, tapi tidak dikumandangi azan. Hanya di situ memang dikhususkan saja untuk sholat. Misalnya seperti mungkin di kantor-kantor atau di tempat-tempat perbelanjaan yang di situ tidak dikumandangkan azan, ya, tidak ditegakkan sholat berjamaah, itu musola. Ya. Kayak di rumah misalnya kita punya tempat sholat itu musola. Nah, beriktikaf di musola itu tidak sah. Beriktikaf tidak boleh di musola. Ya, musola dengan pengertian syariat, ya, dalam pengertian syariat. Tempat yang sekedar dipakai untuk sholat, tapi tidak dikumandangkan azan, tidak ditegakkan sholat berjamaah. Yang sah adalah beriktikaf di masjid. Baik itu masjid yang jami', yang dipakai sholat Jumat, atau yang tidak dipakai sholat Jumat. Hanya para ulama, mereka sangat-sangat mendorong, ya, bagi orang yang beriktikaf untuk melakukannya di masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, supaya mereka tidak perlu keluar-keluar mencari masjid yang dipakai sholat Jumat ketika hari Jumat. Ini, misalnya kalau di tempat sini, di perumahan, orang iktikaf di musola Al-Hikmah, itu sah-sah saja, itu juga masjid. Ya. Secara syariat itu masjid. Ya. Cuma kalau tadi iktikafnya itu pengen 10 hari terakhir, penuh, full, itu lebih disukai tidak di masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, tapi langsung saja masjid jami', seperti Masjid Wiworotomo, itu masjid jami'. Masjid Al-Ma'mur itu masjid jami', Masjid Nurul Huda itu masjid jami'. Ya. Kalau musola Al-Hikmah itu masjid yang bukan jami'. Ya. Musola mana lagi ya? Banyak ya musola-musola sini. Musola Al-Ma'mur itu yang dekat Jagungan, itu juga musola, masjid yang bukan jami' itu. Nah, kalau musola yang asli dalam pengertian syariat tadi, musola di rumah, musola tempat sholat Aid, itu namanya musola. Jadi mohon ini dibedakan istilah-istilah syariat dengan istilah-istilah yang biasa dipakai di masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masya Allah, pertanyaannya banyak sekali ya. Rentang waktu malam Lailatul Qadar, apakah dari maghrib sampai subuh? Ya, dari maghrib sampai subuh. Sehingga panjang tersebut berarti rata-rata orang dapat menemukan malam Lailatul Qadar. Iya, betul. Orang yang melakukan sholat tarawih berarti dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Amalan itu akan dilipat gandakan, ya, dan lebih baik nilainya daripada beribadah yang semisal selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ya, tapi sesuai dengan bagiannya tentunya. Kadang-kadang kita lebih khusyuk ketika kita itu beriktikaf lebih lama, sampai malam, atau malam hari kita datang lagi ke masjid, itu kita lebih khusyuk. Ya. Kita sholat lagi, banyak mohon
kepada Allah. Karena saat itu juga doa-doa banyak diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita banyak beriktikaf, ya. Apalagi kita bisa sampai berlinang air mata, ini sangat-sangat bagus ya. Nah kadang-kadang yang biasa kita jumpai itu kadang-kadang di 10 hari terakhir, wah dapatnya imamnya yang cepat. Nah misalnya seperti itu. Saya pernah ya di Masjid Al-Ma'mur ini, di masjid tetangga kampung sebelah, itu di 10 hari terakhir imamnya ngebut. Nah, akhirnya malah pulang-pulang vertigo. Ya ini qadarullah ya. Nah, ini sholat itu jangan cepat-cepat, apalagi 10 hari terakhir. Imam-imam itu jangan cepat-cepat ya. Bolehlah baca pendek-pendek ya, tapi jangan cepat-cepat. Ya, wajar ya, sholat dengan wajar, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, ya, diberi jeda, diberi waktu agar makmum itu bisa sholat dengan khusyuk. Sehingga dia betul-betul bisa meresapi, bisa tenang, banyak-banyak berdoa saat sujud ya, saat di antara sholawat dengan salam itu dia bisa berdoa, karena ini malam-malam yang utama ya. Ini sehingga memang betul sangat mudah sebenarnya terbuka luas pintu-pintu kebaikan itu. Cuma tadi kenyataannya ya Pak Amanuddin, kenyataannya meskipun Allah membukakan pintu-pintu kebaikan itu, tapi orang-orang banyak meluputkannya. Kadang-kadang sholat tarawih ya sekedar sholat tarawih itu sudah tidak dibarengi dengan khusyuk. Setelah itu nanti 10 hari terakhir setelah sholat tarawih ya makan-makan lagi, menghabiskan untuk nonton acara. Memang ini menggiurkan sekali itu. Ya, televisi itu memang menyajikan acara-acara yang menggoda orang supaya dia terluput dari ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, sehingga tadi kalau mau sempurna ya tadi 10 hari terakhir beriktikaf, atau kalau tidak setelah sholat tarawih ya masih kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita banyak-banyak istighfar ya. Kemudian kalau memang kita perlu pulang ya pulang, istirahat, nanti datang ke masjid lagi, tambah lagi sholat lail, sampai nanti datang waktu sahur, di akhir waktu sahur kita banyak-banyak lagi beristighfar, itu yang lebih tentunya orang lebih utama ya. Banyak-banyak berdoa mengharapkan diijabah pada malam tersebut. Yang kedua, apakah selalu memiliki ciri jika terjadi malam Lailatul Qadar, matahari bersinar tidak cerah dan menenangkan? Ciri tersebut dapat dilihat sampai jam berapa? Ya, tidak selalu. Cirinya seperti itu adalah salah satu ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa jadi misalnya ketika pagi harinya itu mendung sehingga tidak bisa dilihat ini cahaya mataharinya bagaimana. Sehingga yang paling penting bukan ininya, tapi yang paling penting seorang itu menghidupkan semua malam Lailatul Qadar. Ya, menghidupkan bukan semua malam Lailatul Qadar, semua malam di 10 hari terakhir itu dihidupkan semua. Ini. Ya. Orang akan menyesal ketika pagi harinya, hanya menunggu-nunggu pagi hari itu cahayanya tidak cerah. Ya. Itu kita juga sering begitu di 10 hari terakhir itu kita paginya mataharinya gimana ya. Pernah 2 hari rasanya mataharinya hari ini tidak terlalu panas, tapi besoknya juga ternyata tidak panas juga. Ini yang mana? Sehingga yang dicari bukan ini, karena itu terjadi pagi harinya, setelah malamnya itu. Yang diutamakan atau yang ditekankan, titik tolaknya itu adalah pada kita itu menghidupkan semua malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah yang penting. Nah, soal nanti ketika sudah pagi hari kita mendapat tanda itu, nah beruntunglah bagi orang yang mendapatkannya. Ya, dan rugi serta kecewalah orang-orang yang meluputkannya. Wal'iyadzubillah. Pernahkah terjadi Lailatul Qadar terjadi di malam genap di zaman Nabi? Kalau pernah berarti menghidupkan malam tersebut tidak selalu malam ganjil saja karena takut jatuhnya di malam genap. Kalau terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan terjadinya Lailatul Qadar itu berapa. Kita pernah menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai bulan Ramadan itu beberapa kali. Dan di dalam hadis tadi yang disebutkan hanya 1 kali bulan Ramadan, beliau menjumpainya pada malam 21. Nah,
Tidak disebutkan pada tahun-tahun berikutnya itu pada malam keberapa. Ya. Yang jelas, sebagaimana sabda Nabi, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Ini berarti mencakup malam yang ganjil dan malam yang genap. Dan para ulama telah beristinbat dari hadis ini demikian. Bisa terjadi di malam ganjil, bisa terjadi di malam genap. Tetapi malam yang ganjil itu lebih-lebih diharapkan. Tadi kan ada hadis mencari di 7 malam terakhir. Ternyata pernah terjadi di malam ke 21. Ya, berarti tidak mesti terjadi seketika Nabi mengatakan di ganjil itu lebih diharapkan, belum tentu yang genap juga tidak terjadi. Bisa jadi juga di malam genap. Sehingga yang tadi yang dituntut adalah menghidupkan semua malam Lailatul Qadar. Cuma di malam-malam ganjil itu lebih-lebih semangat lagi. Ini lebih-lebih kencang lagi dalam kita mencarinya. Apakah iktikaf dalam masjid yang banyak orangnya akan lebih besar pahalanya dibandingkan masjid yang sepi? Ya, kalau ditinjau dari sholat berjamaahnya mungkin iya. Ya, artinya seorang beriktikaf di masjid, kalau dia beriktikafnya sehari semalam penuh kan berarti dia menjumpai sholat berjamaah. Sholat berjamaah semakin banyak orang yang mengikutinya, maka keutamaannya juga semakin besar. Ini dilihat dari salah satu sisinya. Tapi kalau dilihat dari sisi-sisi yang lain, ya belum tentu. Bukan berarti lebih banyak orangnya itu akan lebih besar pahalanya. Itu belum tentu. Bisa jadi masjidnya karena banyak orangnya, malah orang itu malah justru sering ngobrol di masjid. Atau tidak khusyuk dalam beribadah. Atau jadi malas malah dalam beribadah. Karena orang lalu lalang di situ banyak orang. Seperti masjid yang mungkin lebih terbuka di pinggir jalan. Itu kadang-kadang kita tidak bisa khusyuk. Dibandingkan dengan orang yang di masjid, mungkin masjid dalam kampung, mungkin masjid dalam perumahan, kemudian dia membaca Al-Quran dengan khusyuk, dia memperbanyak sholat, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa jadi pahalanya juga lebih besar. Tapi tadi ditinjau dari sholat berjamaahnya mungkin, ya betul, mungkin itu bisa menjadi salah satu sisi pahalanya akan semakin besar yang didapatkan. Tapi ditinjau dari sisi yang lain, tidak ada keharusan atau tidak ada keutamaan khusus yang didapatkan ketika seorang itu beriktikaf di masjid yang jumlah orang yang ada padanya lebih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Pak Rohman, Pak Argo, Bu Wartini, dan lain? Boten Ustaz. Mugi-mugi bisa jelas dan bermanfaat. Kita bisa menjumpai bulan Ramadan, diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan amalan-amalan soleh, dan kita bisa menjumpai, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan amin. Dalam keadaan kita selesai bulan Ramadan, diampuni dosa kita, diijabahi segala permohonan-permohonan kita. Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fihi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.